Setelah kemarin kita membahas postingan Udin yang dimana dia kemarin lebih memilih jadi Syiah daripada Wahabi, daripada menjadi Sunni dia lebih memilih menjadi Syiah, teman-teman. Karena alasan apa? Intelektual, gak sekalian jadi Yahudi. Gak sekalian jadi Yahudi. Yahudi itu juga pinter, intelektualnya juga bagus, filsafatnya juga bagus itu orang Yahudi. Ya, penemu Google, penemu Facebook, oh orang Yahudi, teman-teman. Jangan main kalian. Kenapa gak jadi orang Yahudi saja? Atau jadi orang Amerika, bisa bikin CGI, bisa bikin film luar biasa, bisa bikin sembarang hal, bisa bikin pesawat luar angkasa. Ustadz silat ini seakan-akan menyamakan Syiah dengan Yahudi tanpa dia sadari, padahal sesungguhnya ajaran Wahabilah yang sama dengan Yahudi. Kami berharap pemirsa perhatikan kitab-kitab akidah yang ada pada kelompok Wahabi. Nantinya dapat dinilai dari mana sumber ajaran mereka. Dalam kitab As-Saba'iquz Zahabiyah karya Abdullah bin Muhammad Al-Ghaniman, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama tahun 1430 Hijriah, halaman 38 sampai 39. Al-Ghaniman berkata, pada kenyataannya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah sebagai kepanjangan tangan dan jejak dari pijakan Ibn Taimiyah. Kami tegaskan, kepanjangan tangan dan jejak dari pijakan Ibn Taimiyah, karena Muhammad bin Abdul Wahab telah menyampaikan dalam kitab-kitabnya, yaitu kitab Ibn Taimiyah, dan mereka telah mengambil manfaat dari kitab-kitab tersebut. Inilah bukti bahwa silsilah keilmuan yang dianut oleh kelompok Wahabi dengan merujuk kepada Ibn Taimiyah. Sedangkan Ibn Taimiyah mengadopsi dari Yahudi, sehingga kelompok Wahabi bermuara pada ajaran Yahudi. Mari kita lihat kitab-kitab di bawah ini. Dalam kitab Bayan Talbis Jahmiyah, karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan Wahabi, jilid 3, yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan tahun 1426 Hijriah, halaman 267 sampai 268. Ibn Taimiyah menukil riwayat seseorang datang kepada Ka'bul Ahbar sementara dia bersama beberapa orang seraya berkata, "Wahai Aba Ishaq, sampaikan kepadaku tentang Al-Jabbar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka orang-orang keberatan akan perkataannya. Kemudian Ka'ab berkata, "Biarkan orang itu, karena jika dia bodoh dia akan belajar, dan jika dia alim maka dia akan bertambah keilmuannya." Selanjutnya Ka'ab berkata, "Aku kabarkan kepadamu, sesungguhnya Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Kemudian Allah menciptakan apa-apa yang ada di antara setiap 2 langit, seperti apa-apa yang ada di antara langit dunia dan bumi, dan menebalkannya seperti itu, dan menciptakan di antara setiap 2 lapis bumi, seperti apa-apa yang ada di antara langit dunia dan bumi. Lalu Allah mengangkat singgasananya, dan Allah duduk di atasnya. Maka tidak ada satu langit pun yang terdiri dari berbagai lapisan langit, kecuali terdengar suara berderit, seperti suara berderit yang terdengar dari pelana tunggangan saat pertama kali diduduki, akibat beratnya bobot Al-Jabbar, yaitu Allah yang berada di atasnya." Perhatikan apa pernyataan Ibn Taimiyah mengenai riwayat tersebut. Ibn Taimiyah berkata, riwayat ini walaupun merupakan riwayat Ka'ab, namun bisa saja termasuk ilmu-ilmu ahlul kitab. Kami tegaskan, termasuk ilmu-ilmu ahlul kitab, dan bisa jadi termasuk dari ilmu yang diperolehnya dari sahabat. Karena itu, Ka'ab al-Ahbar di dalam membawakan riwayat tidak menyebut sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semisalnya. Artinya jelas, keyakinan tersebut adalah keyakinan Yahudinya yang kemudian diklaim oleh Ibn Taimiyah sebagai akidah yang benar dan kemudian disebarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang mari kita lihat siapakah sosok Ka'ab al-Ahbar ini. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan ke-15 tahun 1996, halaman 489. Ka'ab al-Ahbar sampai kalimat, adalah seorang Yahudi yang masuk Islam setelah wafatnya Nabi. Dia datang ke Madinah dari Yaman di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dia duduk bersama para sahabat Nabi dan dia membawakan riwayat kepada mereka dari kitab-kitab Israiliyat. Kami tegaskan, dari kitab-kitab Israiliyat.
Karena itu, Umar bin Khattab pernah mengancam akan mengusir Ka'ab al-Ahbar, yang mana riwayat tersebut terdapat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan tahun 1992, halaman 106. Dari Sa'ib bin Yazid, dia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab berkata, sampai kalimat kepada Ka'ab al-Ahbar, tinggalkanlah periwayatan hadis dari orang pertama, atau sungguh aku akan mengusirmu ke negeri Al-Qirodah. Pertanyaannya, jika Ka'abul Ahbar riwayatnya dapat diterima, mengapa Umar berkeinginan melarangnya untuk membawakan hadis Rasulullah? Atau memang Umar mengetahui bahwa orang ini pendusta yang menukil riwayat Israiliyat untuk muslimin? Sekarang mari kita lihat bukti lain bahwa Ka'abul Ahbar tetap setia kepada kitab Tauratnya. Dalam kitab Tobaqat Al-Kubra, karya Ibn Sa'ad, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 9, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Khaniji, cetakan pertama tahun 2001, halaman 108 sampai 109. Diriwayatkan dari Husain bin Abil Hur al-Amburi, kakek Ubaidillah bin al-Hasan al-Qadi. Dia berkata, aku datang ke negeri Syam dan menanyakan tentang Amr bin Abdi Qais sampai kalimat, lalu aku masuk ke dalam masjid. Ternyata dia sedang duduk di sisi Ka'ab. Di antara keduanya terdapat lembaran-lembaran Taurat, sementara Ka'ab sedang membaca lembaran-lembaran itu. Kami tegaskan, Ka'ab sedang membaca lembaran-lembaran itu. Setelah jelas bahwa Ibn Taimiyah mengambil akidah dari Ka'ab al-Ahbar, mari sejenak pemirsa perhatikan kepada siapa lagi Ibn Taimiyah mengambil sumber akidah ketuhanannya. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 18, yang diterbitkan oleh Hijr, cetakan pertama tahun 1998, halaman 297. Ibn Katsir berkata, Ibn Taimiyah lahir pada hari Senin 10 Rabiul Awal di Harran, tahun 661 Hijriah. Dia berpindah ke Damaskus bersama bapak dan keluarganya ketika masih kecil dan mendengarkan hadis dari Ibn Abdid Daim sampai kalimat diantaranya dari Ibn Allan dan Ibn Abi Bakar Al-Harawi. Sekarang mari kita lihat siapakah Ibn Allan yang mana Ibn Taimiyah mendengar hadis darinya. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, jilid 21, halaman 1025, Ibn Katsir berkata, Ibn Allan al-Yahudi. Kami tegaskan, Ibn Allan al-Yahudi. Ini bukan sebuah isapan jempol belaka, sebab muhakik kitab karya Ibn Taimiyah, yaitu Muhammad Abdul Aziz Al-Lahmi, menguatkan hal tersebut. Dalam kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah, jilid 4, halaman 16. Diriwayatkan Abdus Somad bin Ma'qal yang berkata, aku mendengar Wahab menyebut kebesaran Allah dan dia berkata, sesungguhnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta lautan berada di dalam haikal dan haikal ada di dalam kursi, sementara kedua kaki Allah berada di atas kursi. Muhakik Muhammad Abdul Aziz Al-Lahmi berkata, Wahab banyak menukil dari Bani Israel. Kami tegaskan, yaitu riwayat Israiliyat, dan bisa saja riwayat ini dia ambil dari mereka. Sedangkan Syekh, yaitu Ibn Taimiyah, menukilnya di sini sebagai penguat. Demikian pula hal itu dinyatakan oleh Syahrastani dalam kitabnya berikut ini. Dalam kitab Al-Milal wan Nihal, karya Syahrastani, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 1992, halaman 94 sampai 96. Asy-Syahrastani berkata, sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi, Allah menciptakan Adam sesuai bentuk Ar-Rahman sampai kalimat dan seterusnya yang mana mereka mengenal termasuk sifat fisik. Lalu mereka menambahkan di dalam riwayat kebohongan-kebohongan yang mereka palsukan, lalu menisbatkannya pada Nabi. Kebanyakannya diambil dari Yahudi. Kami tegaskan, diambil dari Yahudi.
Keyakinan bahwa Adam alaihissalam diciptakan sesuai bentuk Allah adalah bersumber dari Yahudi yang disandarkan oleh mereka kepada Nabi. Hal tersebut juga diutarakan oleh Ibn Hazm dalam kitabnya berikut ini. Dalam kitab Al-Faslu fil Milal, karya Ibn Hazm, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, yang diterbitkan oleh Maktabah As-Salam, halaman 94-95. Ibn Hazm berkata, pasal tentang lembaran pertama dari kitab Taurat Yahudi, kami tegaskan, dari kitab Taurat Yahudi yang berada di tangan pendeta mereka. Pada halaman 95, Ibn Hazm berkata, pada bagian awalnya terdapat redaksi bahwa Allah berfirman, aku menciptakan Adam sesuai bentuk kami dan serupa dengan kami. Kami tegaskan, serupa dengan kami. Berkata Abu Muhammad, yaitu Ibn Hazm, jika redaksinya hanya sesuai bentuk kami, maka masih memiliki sisi yang baik, yaitu maksudnya masih bisa ditakwilkan, karena bentuk atau surah memiliki beberapa makna. Sampai kalimat, akan tetapi redaksinya adalah serupa dengan kami. Ini telah menutup pintu takwil dan menjadi jalan buntu, serta memastikan bahwa Nabi Adam alaihissalam serupa dengan Allah. Kami tegaskan, Nabi Adam serupa dengan Allah. Sampai kalimat, maka hal ini akan tertolak secara akal, karena keserupaan dan kesamaan maknanya satu. Allah mustahil ada yang menyamai atau menyerupainya. Pernyataan Ibn Hazm ini sangat jelas bahwa keyakinan bentuk Adam serupa atau sama dengan bentuk Allah itu adalah keyakinan Yahudi, dan inilah yang dianut oleh kelompok Wahabi. Bahkan hal tersebut diakui sendiri oleh Ibn Taimiyah bahwa hal itu termaktub dalam kitab Taurat. Berikut pernyataan Ibn Taimiyah. Dalam kitab Al-Jawabus Sahih karangan Ibn Taimiyah jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Asimah, cetakan kedua tahun 1999, halaman 444. Ibn Taimiyah berkata, redaksi di dalam kitab Taurat yaitu, kami akan menciptakan manusia yang sama dengan bentuk kami dan menyerupai kami. Allah tidaklah berfirman seperti kami. Hal itu seperti sabda Nabi di dalam hadis sahih, sampai kalimat, sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya. Memfisikan dan menyamakan Allah dengan makhluknya, di mana dia memiliki anggota tubuh seperti wajah, tangan, kaki, mata, dan lain sebagainya adalah akidah ketuhanan Yahudi. Pada riwayat di atas tadi, yaitu Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya, kita perhatikan kembali kepada siapa kata gantinya tersebut. Dalam kitab Aqidatu Ahlil Iman fi Khalqi Adam ala Surati Rahman, karya Tuwaijri, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Darul Liwa, cetakan kedua tahun 1989, halaman 5. At-Tuwaijri mengatakan, telah ditetapkan oleh Nabi melalui banyak jalur bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai bentuknya. Syekhul Islam Abul Abbas Ibn Taimiyah dalam membantah Ar-Razi, ia berkata, hadis ini mustafid, yaitu mendekati mutawatir dari berbagai jalur dari sejumlah sahabat, bahwa tak pernah ada perselisihan di antara salaf sejak 3 abad tentang dhamir atau kata gantinya kembali kepada Allah. Kami tegaskan, kata gantinya kembali kepada Allah. Bukankah di sini kelompok Wahabi terang benderang telah menyamakan sang pencipta dengan makhluknya? Namun yang selalu mereka koarkan bahwa tidak ada yang serupa dengannya. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Falsafiyah Al-Arabiyah, cetakan pertama tahun 1986, halaman 97. Dalam kitab ini dikatakan, pandangan hulul, yaitu Tuhan menyatu dengan makhluk, dan tajzim, yaitu berfisik, adalah pendapat bahwa Allah merupakan fisik dan menggambarkannya dengan materi, juga memberinya gambaran sebagai manusia, dan pandangan ini didapati pada kaum Yahudi. Kami tegaskan, dari kaum Yahudi.
Berikut bukti pernyataan ulama Ahlus Sunnah bahwa akidah Yahudi adalah memfisikkan Allah. Dalam kitab Sahih Muslim Bisyarhin Nawawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 17 yang diterbitkan oleh Muassasah Qurtubah, cetakan kedua tahun 1994, halaman 189. Firman Allah, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Surat Az-Zumar ayat 67. Imam An-Nawawi berkata, zahir hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan pendeta Yahudi bahwa Allah menggenggam langit dan bumi dan makhluk dengan jari-jari. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang di dalamnya terdapat isyarat tentang apa yang dia katakan. Al-Qadi berkata, beberapa ulama mutakallimin mengatakan tersenyumnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan keheranan serta membaca ayat tersebut bukan berarti membenarkan pendeta Yahudi itu, akan tetapi merupakan sanggahan terhadap ucapannya dan mengingkari serta heran dari keburukan akidahnya. Karena orang-orang Yahudi berpendapat Allah memiliki fisik, maka hal tersebut dapat difahami. Sangat jelas sekali keyakinan bahwa Allah memiliki jisim adalah akidah Yahudi yang dikopi oleh kelompok Wahabi. Dengan semua bukti ini diharapkan Ustadz Silat bisa memahami bahwa orang Islam yang intelek, kebanyakan dari mereka menjauhi Wahabi dalam urusan akidahnya atau agamanya. Kami sarankan kepada Anda sebaiknya fokus di dunia persilatan saja. Jangan masuk ke arena yang mana Anda tidak memiliki bekal apapun. Inilah yang pernah dinyatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Jika suatu urusan diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.